Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Wahyudi dari Pendidikan Komputer NIM 1805175034. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat-zat atau komponen yang lainnya yang menyebabkan kualitas air terganggu, bahkan menurun. Pencemaran air ini bersumber dari hal yaitu limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, dan penangkapan ikan yang tidak dilakukan dengan semestinya. Nah, akibat dari pencemaran air merusak ekosistem yang di dalam maupun di luar kehidupan air terganggu. Nah, pencemaran air juga dapat berdampak bagi kehidupan manusia yang tidak pernah luput dari penggunaan air. Air sendiri memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, karena manusia menggunakan air untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Di samping itu, air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Nah, kualitas air yang terganggu ini ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari tindakan pencemaran air. Kita lanjut. Kemudian ada komponen-komponen pencemaran air. Zaman sekarang ini manusia telah mengenal banyak sekali jenis-jenis zat kimia. Sebagian besar zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah, seperti pestisida yang digunakan di pertanian, industri, atau rumah tangga. Nah, kemudian komponen pencemaran air, ada bahan buangan padat. Yang pertama itu bahan buangan padat sendiri ini adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar maupun yang halus, misalnya sampah. Buangan tersebut bila dibuang ke air menjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan, ataupun pembentukan koloidal. Kemudian yang kedua ada bahan buangan organik dan olahan bahan makanan. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Kemudian ada bahan buangan anorganik. Nah, bahan buangan anorganik ini adalah bahan buangan yang sukar didegradasi oleh mikroorganisme. Contohnya yaitu logam. Nah, apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Nah, bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan unsur-unsur logam seperti timbal, arsen, magnesium, dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada bahan buangan cairan berminyak. Nah, bahan buangan cairan berminyak ini yang dibuang ke air, ke lingkungan air, akan mengapung atau menutupi permukaan air. Nah, jika bahan buangan minyak mengandung senyawa yang volatil,
maka akan terjadi penguapan dan luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusut. Penyusutan minyak ini tergantung jenis minyak dan waktu. Kemudian yang selanjutnya ada bahan buangan berupa panas. Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat menghalau ikan atau spesies lainnya, namun juga akan mempercepat proses biologis pada tumbuhan dan hewan, bahkan akan menurunkan tingkat oksigen dalam air. Akibatnya terjadi kematian pada ikan atau akan terjadi kerusakan ekosistem. Contoh bahan buangan berupa panas ini biasanya dari limbah pabrik atau dari limbah mesin. Kemudian yang selanjutnya ada bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia ini banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemaran air ini akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sabun atau bisa disebut dengan deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Kemudian yang kedua ada bahan pemberantas hama, biasa disebut dengan insektisida. Kemudian yang selanjutnya ada parameter atau indikator. Limbah sisa domestik ataupun industri yang dibuang ke perairan dapat menyebabkan pencemaran. Pencemaran di perairan menurunkan kualitas air sehingga sulit digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat. Limbah cair mengandung partikel-partikel padat terlarut di sulfate solid dan tersuspensi atau suspended solid. Parameter yang umum digunakan sebagai indikator kualitas air limbah, yang pertama itu ada biochemical oxygen demand atau biasa disingkat dengan BOD. Ini adalah contoh alatnya. Kemudian yang kedua ada chemical oxygen demand atau biasa disingkat COD dan ini contoh alatnya. Kemudian yang terakhir ada total suspended solid. Ini contoh alatnya. Kemudian ada penyebab atau sumber pencemaran air. Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, tempat pembuangan akhir sampah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dan tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian, misalnya pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer ini juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selanjutnya, ada dampak negatif pencemaran air terhadap makhluk hidup dan materi. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Bahwa mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Dan dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Apabila terjadi pencemaran air, maka masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian, dampak terhadap kehidupan biota air, banyaknya zat pencemar pada air
pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Nah, selain itu kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibatnya banyak bakteri-bakteri yang mati. Nah, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan dulu. Kemudian yang terakhir ada penanggulangan pencemaran air. Pada prinsipnya ada dua usaha untuk menanggulangi pencemaran. Ya, ada dua, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Nah, peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilakukan. Misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya. Misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Sebenarnya, penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produk sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang atau merecycle dan menggunakan kembali sampah tersebut. Nah, kita perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita. Nah, karena saat ini kita telah menjadi masyarakat kimia yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman, dan sebagainya. Kita harus bertanggung jawab terhadap berbagai sampah seperti makanan dalam kemasan kaleng, minuman dalam botol, dan sebagainya yang memuat unsur pewarna pada kemasannya dan kemudian terserap oleh air tanah pada tempat pembuangan akhir. Nah, ini adalah contoh penanggulangan pencemaran air, ya, dengan bergotong royong untuk membersihkan sungai, kemudian dengan tidak membuang sampah di sungai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.